Kita akan membicarakan tentang functional medicine dan saya berikan sedikit gambaran apa yang kita mau bahas sebagai pendahuluan berbagai pendekatan kesehatan, kedokteran. Izin Dok Lili, mungkin dipencet F5 kali, supaya Apa? bisa full screen. Oh ya ya, ini soalnya yang ini udah saya hapus bentar, masih Yang ketutup. bawah nih. Atau yang bawah. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, jadi ini adalah pokok bahasan yang kita mau sampaikan dengan harapan kita pada saat terakhir bisa mengerti lebih banyak kenapa functional medicine perlu kita ketahui lebih lanjut. Seperti kita ketahui perkembangan teknologi terkait kesehatan pada akhir-akhir ini berkembang pesat khususnya di bawah 30-40 tahun terakhir. Seperti tadi baru saja diterangkan tentang artificial intelligence di mana mesin komputer dapat menggantikan tugas manusia. Hal ini bisa mendukung pendekatan diagnostik dan pengobatan. Dipetakan genom manusia maupun makhluk lain memberikan peluang untuk misalnya contohnya genotype virus digunakan dalam pengobatan, diagnostik maupun vaksinasi. Identifikasi mutasi gen pada kanker memungkinkan untuk memprediksi efek suatu obat. Tes-tes seperti imunohistokimia, molecular diagnostic, molecular approach di kanker itu dulu 30 tahun yang lalu tidak ada. Manfaat pada ilmu forensik seperti pada forensik, misalnya penentuan DNA, bioenergi, antropologi untuk melihat untuk bioarkeologi dan dapat juga menggambarkan perjalanan evolusi manusia maupun evolusi perkembangan perjalanan manusia dari satu benua ke benua lainnya. Pendekatan kedokteran konvensional ya seperti kita sama-sama sama-sama mengerti bahwa konvensional itu yang baku yang kita para tenaga kesehatan belajar di Fakultas Kedokteran sampai sekarang kurikulumnya mengarah ke konvensional, semua pendekatan konvensional termasuk kemajuan-kemajuan teknologi saat ini. Namun diketahui bahwa tidak sepenuhnya dapat memberikan jawaban berbagai penyakit dan ini dikerjakan pendekatan konvensional berdasarkan gejala yang kita lihat dan kita tanyakan ke pasien untuk mendapatkan diagnosis dan terapi. Kemudian di beberapa tenaga kesehatan melakukan pendekatan integratif, artinya meninjau pasien bukan hanya seperti pada kedokteran konvensional, tetapi memasukkan juga faktor-faktor emosi, mental, fisik, spiritual yang saling tergantung satu sama lain dan memengaruhi kesejahteraan sebagai individu. Complementary medicine yang menggabungkan di dalam integratif ini, contohnya akupuntur, herbal medicine, chiropractic, reiki, homeopati, osteopati, aromaterapi, hipnoterapi maupun yang lain. Silakan. Saya ya. Jadi mungkin secara singkat dulu ya secara mudah dulu maka kedokteran konvensional sangat bermanfaat pada kasus infeksi, traumatologi, kedaruratan medik dan keracunan akut, semua yang bersifat akut. Tentu kita tidak nanti setelah kita tahu itu functional medicine tidak menangani ini. Ditegakkan suatu diagnosis yang kemudian dimasukkan di dalam International Classification of Diseases dan terapi sesuai diagnosis dan jadi tidak bersifat personalized. Jadi seperti sudah ada template-nya. Dan bahkan dokter-dokter di dalam satu institusi kalau SOP-nya A lalu dia melakukan yang lain, misalnya dosis cancer musinya A lalu dilakukan sepertiga A atau seperempat A, dia bisa dipersalahkan di kemudian hari, bahkan dituntut. Jadi yang dilakukan adalah menekan penyakit dengan operasi dan obat-obatan. Jadi kalau kita punya luka, kita balut aja lukanya, tetapi penyakit itu mungkin masih terus berjalan. Pada FM, kasus penyakit kronis biasanya yang ditangani yang bisa menyangkut multi organ dan sifatnya rumit. Tidak dinyatakan dalam satu diagnosis penyakit. Biasanya dilihat nanti faktor-faktor apa yang kemudian diteliti yang mungkin kita rubah
atau hilangkan faktor-faktor tersebut. Jadi intinya mencari akar masalah dan mencegah atau memulihkan ketidakseimbangan. Jadi di dalam functional medicine dicari hal-hal yang tidak optimal. Lalu kita mengusahakan melalui beberapa pendekatan antara lain pola hidup dan manfaat obat-obat alami menuju apa yang kita sebut wellness. Nah, ini seperti ini kita bisa lihat dari garis yang di sebelah kiri, di mana acute atau severe atau mendesak itu yang berwarna merah adalah surgery. Lalu kita berikan obat-obatan, ini adalah yang warna orange. Kemudian kalau kita melihat perbaikan fisiologi atau fisiologi jadi faal daripada seseorang, ini adalah ranah di pendekatan ini. Dan kemudian pada penyakit-penyakit kronik kita memakai berbagai pendekatan melalui exercise, melalui tidur, pola tidur, pola makan. Ini kira-kira gambaran dari konvensional vs functional medicine. Saya singgung sedikit tentang wellness atau kebugaran. Ini karena terkait dengan nanti pembicaraan lanjut. Wellness istilah ini diangkat tahun 19 oleh Albert Dunn dari Amerika, dan yang menulis pada High Level Wellness pada tahun 1961. Di mana disatukan pikiran jasmani dan jiwa, mind, body, and spirit, sehingga hidup dapat secara utuh dan mempunyai potensi maksimal. Dimensi kebugaran meliputi fisik, intelektual, spiritual, sosial. Jadi kebugaran sosial misalnya mempunyai hubungan yang baik di antara masyarakat dan sesama peer, sesama umur ataupun di atas umur dan di bawah atau yang lebih muda. Kebugaran emosional demikian pula dapat mengontrol emosinya sehingga tidak terjadi naik turunnya emosi secara tidak terkontrol. Kebugaran okupasional biasanya pekerjaan yang dikerjakan adalah sesuai dengan apa yang diminati. Dan di sini secara mudah dapat dikatakan wellness akan makin meningkat kalau kita mencapai healthful sign and lifestyle. Sebaliknya akan menjadi sakit bahkan kematian kalau kita tidak mempunyai wellness yang baik dan banyak mengalami penyakit. Di sini dipakai suatu pohon tentang kesehatan yang dipakai oleh untuk menggambarkan pendekatan pengobatan. Di bagian atas yang merupakan dahan dan daun-daunnya, maka di sini adalah pendekatan pengobatan konvensional di mana kita mengambil organ system diagnosis. Nah, kalau kita pergi ke dokter umum, katakanlah kalau dia mencurigai ada gangguan jantung atau urologi, maka dikirim ke dokter jantung dan dokter urolog misalnya, dan mereka akan mengobati bagian-bagian tubuh yang dianggap dari sisi kardiologi ada gangguan. Bisa saja pasien ini diberikan 3 jenis obat di kardiologi, kemudian di urologi diberikan 2 atau 3 obat. Umumnya tidak terlalu sering bahwa kedua dokter atau kedua spesialis ini akan berkomunikasi. Bahkan pernah saya dengar mereka tidak sempat untuk melihat obat yang disampaikan yang telah diberikan oleh dokter lainnya. Dasarnya adalah sign and symptoms, gejala-gejala yang dirasakan dan gejala-gejala dan apa yang dirasakan pasien. Itu diberikan pengobatan dan umumnya sudah baku, sudah di standar, tergantung kita mengikuti standar mana. Lalu kalau untuk di bagian bawah ini nanti adalah gambaran yang dipakai oleh functional medicine yang bertitik tolak pada clinical imbalance. Functional medicine digagas oleh Dr. Jeffrey Bland, Bapak Functional Medicine dan pendiri Institute of Functional Medicine di tahun 1990. Konsepnya adalah disiplin ilmu yang mendalami kedokteran dasar. Jadi kedokteran dasar atau itu juga tidak ditinggalkan, tapi juga klinis dikait-kaitkan dengan penyakit yang sedang berlangsung dan penyakit yang
diutamakan atau diangkat oleh Dr. Jeffrey Berlin adalah penyakit yang menaun atau kronis dengan memanfaatkan informasi kondisi pasien secara luas dan menyeluruh. Jadi pemeriksaan darah yang dipakai di konvensional bukan tetap dipakai dan digabungkan sehingga tetapi dicari juga hal-hal yang bersifat urgensi CCT. Kita mengetahui organ mana yang masih berfungsi dan bisa secara mantap menyingkirkan penyakit dari sakit. Dan terbebas dari penyakit. Ini adalah contoh dari seorang pasien yang telah berobat yang namanya Sarah, berobat pada beberapa dokter, minimal 3 dokter, dan didiagnosis sebagai depression, mempunyai kelainan pencernaan celiac disease, Lyme disease, chronic fatigue, autoimun, dan diberikan bermacam-macam obat. Saat diagnosis ditegakkan, dimasukkan dalam kode ICD dan pengobatan yang baku dilaksanakan. Hal-hal yang belum diperhitungkan adalah faktor-faktor seperti genetik, hormon, lingkungan, fisik, mental, maupun spiritual. Nah, kalau kita mau melihat bahwa di mana ya semacam garis atau batasan functional medicine yang bisa memberikan hasil dibandingkan dengan yang konvensional, kalau kita pergi ke dokter yang konvensional dokter, maka penyakit kita harus berpikir ulang. Kalau kita pergi ke dokter dengan penyakit yang berlangsung lebih dari 1 tahun dan membutuhkan perawatan medis, atau kita sudah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi obat itu diberikan terus-menerus dan tidak ada belum terlihat kenapa terjadi penyakitnya dan bagaimana menuntaskan penyakit ini. Faktor utama adalah disebabkan karena gaya hidup, di mana merokok, kurang olahraga atau konsumsi alkohol, terutama di luar negeri, dan faktor kedua adalah faktor nutrisi. Nah, kita bahas tentang referensi yang saya ambil ini adalah standard American diet, low nutritious food, high carbo, dan low fat. Jadi waktu itu ada piramida di tahun 90-an ada piramida makanan atau food pyramid yang mengutamakan low fat. Ternyata setelah 10 tahun atau 12 tahun dianggap itu salah dan mereka merubah lagi. Hal-hal yang dianggap sebagai penyakit berkepanjangan atau kronis adalah rentetan penyakit di sini. Penyakit kronis. Kecenderungan penyakit kronis ini meningkat. Di Australia dicatat bahwa anak di antara 0 sampai 14 tahun sudah mengalami penyakit kronis sejumlah 13% dan pada waktu umur 50, 65, 81%. Dan dari usia lebih dari 65 itu 49% bisa menderita 2 atau lebih penyakit kronis. Bisa diabetes dan stroke gitu sekaligus. Data Indonesia dari Riskesdas 2013 sampai 2018 terjadi kenaikan prevalensi yang cukup signifikan, ada yang 50%, ada yang sampai 100%. Seperti kanker dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil. Ini ada di masyarakat ya. Riskesdas riset kesehatan dasar. Ginjal kronik 2 per mil menjadi 3,8, hampir 100%. Diabetes 6,9 jadi 8,5. Jadi ini menunjukkan bahwa tren daripada di negara Indonesia sebagai negara berkembang, tren dari infeksi yang sudah banyak bisa kita atasi melalui vaksinasi, melalui pendekatan sanitasi, itu ternyata bergeser menjadi penyakitnya lebih banyak penyakit-penyakit kronis atau non infeksi penyakit infeksi dan penyakit non infeksi. Di sini mengapa? Jadi kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup, merokok, konsumsi minuman, dan aktivitas fisik yang kurang, dan kurangnya konsumsi buah dan sayur.
Faktor penyebab terjadinya banyaknya penyakit kronis ini adalah perubahan cepat dalam diet dan gaya hidup, khususnya di negara maju tahun 92 sampai 2011 ada anjuran untuk low fat diet dan membenarkan konsumsi karbo yang cukup, yang ternyata kemudian dinyatakan salah karena kemudian terjadi obesitas dan penyakit-penyakit kronis yang meningkat. Di negara berkembang sayangnya mempunyai acuan ke negara-negara maju ini dan meniru dan mengambil gaya hidup tersebut secara utuh. Kita bisa melihat ini yang dari dulu kita sudah dengar, an apple a day keeps doctors away. Itu kita lihat di sini. Dan kemudian kalau kita diganti dengan karbo dan banyak makanan yang seperti burger ini, maka kalau kita lakukan makan secara sering, maka kita harus membayar dokter yang akan mengobati kita. Ini adalah salah satu tabel yang menunjukkan bahwa ini data luar negeri ya, bahwa risiko dan risiko chronic disease dan disability ternyata paling besar disebabkan karena pola makan yang tidak benar. Yang lain bisa hipertensi, bisa malnutrisi, bisa merokok, air pollution dan macam-macam. Ya, sampai di sini saya bawa ke situasi di mana kita tahu bahwa penyakit kronis atau penyakit menaun itu makin naik. Jadi apa yang kita sedangkan dari pendekatan konvensional tidak banyak menjawab sehingga terjadi kesembuhan atau pemulihan kesehatan menuju wellness. WHO pun melaporkan bahwa hubungan nutrisi dan penyakit kronik itu merupakan fenomena global, baik di negara maju dan berkembang, dan kematian karena penyakit kronik 79% terjadi di negara berkembang. Jadi itu termasuk Indonesia. WHO memprediksi 3/4 kematian di seluruh dunia karena penyakit kronis. Jadi karena kita bisa mengatasi beberapa penyakit yang sifatnya akut dan teknologi makin canggih, maka dan mungkin konsentrasi penelitian ke penyakit kronik ini belum cukup galak, maka terjadi pergeseran bahwa yang menjadi masalah lebih utama adalah penyakit kronik. Nah, faktor lain yang bisa kita angkat adalah kalau kita pergi ke dokter konvensional, dokter itu memerlukan waktu sangat singkat untuk menemukan gejala-gejala dan menggabung-gabungkan gejala itu dan kemudian membuat diagnosis. Sedangkan dalam 15 menit kita tidak cukup waktu untuk mendapatkan semua gambaran dari secara utuh, baik mental, lingkungan, ataupun genetik dari seseorang. Dalam 10 tahun yang terakhir terjadi kenaikan penggunaan obat sebanyak 25%. Jadi karena perlu mendapatkan obat itu jangka waktu yang panjang. Obat dikonsumsi bisa sampai 5 jenis untuk anak maupun dewasa. Dan sayangnya kita tahu bahwa suatu penyakit one disease bisa disebabkan banyak penyebab. Seperti saya pernah sering ditanya sakit kepala, kira-kira kenapa? Jadi dari pasien itu karena kadang-kadang sangat simpel, dikira sakit kepala ya jawabnya sakit hidung misalnya atau pusing itu jawabnya. Sedangkan kita tahu satu penyakit bisa disebabkan oleh banyak hal. Sakit kepala bisa disebabkan karena gangguan di telinga, bisa karena hipertensi, bisa karena macam-macam. Namun satu penyebab atau satu misalnya diabetes bisa memberikan gambaran macam-macam dan bahkan bisa mimik ke jenis penyakit lain. Functional medicine mengambil jalan untuk mencari root cause medicine, menemukan terutama adalah imbalances, ketidakseimbangan, dan mencari untuk menyeimbangkannya. Pendekatan berporos pada pasien oriented approach, jadi pasien ikut disertakan dalam mencari keseimbangan ini, dan pengobatan diarahkan dan dipesankan juga untuk pasien.
Ini yang tadi saya sebut one imbalance bisa menyebabkan many condition, sedangkan gangguan-gangguan itu bisa juga menggambarkan keadaan dari pasien karena sebab salah satu sebab atau salah satu gejala. Nah, kalau kita pergi, apa sih bedanya kita kalau ke functional medicine practitioner dibandingkan dengan conventional doctor practitioner? Functional medicine practitioner akan mengutamakan relationship. Jadi biasanya konsultasi pasti tidak cukup 15 menit, mungkin bisa berulang, bahkan lebih dari 1 kali, dan bisa 1 sampai 2 jam sekali pertemuan. Jadi yang diharapkan terjadi relationship dan kemudian terjadi kerjasama dalam proses pemulihan kesehatannya. Seorang practitioner functional medicine akan mendengarkan banyak, melihat result dan mengkajinya dengan catatan bahwa itu adalah optimal, bukan normal, karena semua normal value adalah suatu value yang di waktu diperiksa di masyarakat, value yang pada orang-orang yang sehat itu adalah sekian, ya misalnya seperti gula sebaiknya sekian, tapi kalau untuk functional medicine mungkin bisa lebih rinci atau lebih teliti. Berhubungan erat dengan ahli kedokteran konvensional. Jadi kedokteran fungsional tidak meninggalkan kedokteran konvensional. Dia sendiri tentu pada saat ini kebanyakan sebagian besar adalah dokter dari konvensional. Dan kalau memang diperlukan pendekatan atau operasi atau tindakan yang dengan tindakan, maka bekerja erat dengan kedokteran konvensional. Mengajak untuk merubah gaya hidup secara garis besarnya, dan bahkan sudah dialami kadang-kadang tidak bisa sekaligus, tetapi dalam pendekatan-pendekatan tertentu itu akan dilakukan perubahan-perubahan seperti perubahan jam tidur, menambah sayur buah di dalam sehari-hari, memberikan probiotik dalam waktu singkat aja. Untuk beberapa hal pasien bisa terjadi sudah perubahan-perubahan yang dirasakan pasien. Jadi ingat bahwa paradigma lama dokter ahli itu banyak sekali, tergantung yang mau kita pilih. Bahkan sering pasien tanya, saya punya keluhan ini sebaiknya ke neurolog atau ke misalnya ke neurolog atau ke neurosurgeon misalnya, bisa tanyanya begitu. Ya tentu tidak segampang itu mengatakan bahwa kasus ini ada kasus syaraf, sedang kasus satunya ada neurosurgeon atau bedah syaraf. Lalu dari dokter-dokter spesialis ini akan ditetapkan apa yang dibutuhkan atas dasar gejalanya, dan biasanya sudah ada semacam template. Hubungan gejala satu dengan yang lain, interkoneksi itu biasanya belum dilakukan. Paradigma yang baru pada functional medicine ada mengemukakan model matriks. Jadi yang dicari adalah dasar fisiologis ketidakseimbangan klinis. Sekarang jadi kalau kita bertanya-tanya terus orang functional medicine itu ngapain, pendekatannya bagaimana untuk mencari akar masalah tersebut. Ada satu tool atau alat yang dipakai secara dipakai oleh dokter functional medicine yang disebut matriks. Matriks ini adalah alat untuk mendapatkan informasi dari 7 gangguan keseimbangan tubuh, di mana info hubungan sistem tubuh dihubungkan dengan gejala yang timbul sebagai penyakit dan dapat mengarah ke akar masalah. Informasi yang tidak utuh akan menjadi lengkap dan kemudian dicari apa saja yang merangsang terjadinya gejala-gejala yang dirasakan pasien. Tujuannya adalah melakukan pendekatan untuk terbebasnya dari gangguan ini, sehingga tidak ditujukan hanya untuk menekan gejala yang sifatnya seperti pembalut yang tadi saya bilang. Klinisi mendapatkan kesimpulan komprehensif tentang pasien, jadi tidak hanya gejala, tetapi sebagai individu kita mendapatkan banyak informasi. Keterlibatan pasien dalam pendekatan matriks ini sangatlah penting, karena yang akan digali adalah cukup luas.
dikenal the 7 nodes dalam clinical imbalance yang dipakai di dalam alat matriks ini, yang akan saya uraikan, coba uraikan secara singkat satu persatu. Ada 7 hal yang untuk memahami 7 ketimbangan ini. Assimilation, defense repair, energy by transformation elimination, dan transport, communication, dan structural integrity. 1. Assimilation. Assimilation itu yang dilakukan mencari tahu bagaimana makanan itu dicerna, makanan dan minuman yang dicerna sehingga menjadi energi dan nutrisi yang bermanfaat. Jadi absorpsi dan ekskresi itu dicari melalui anamnesa dan nanti ada pemeriksaan. Nah, ini juga tidak lepas dari sistem hematologi, pencernaan, syaraf, imun, dan hormon. Contoh-contoh bisa pada gangguan seperti irritable bowel, sering nyeri abdomen, sering kembung, GERD, yaitu gastroesophageal reflux, BAB yang tidak teratur dalam waktu dan konsistensi, keseimbangan mikroba dalam sistem pencernaan. Jadi nanti pertanyaan mengarah ke sistem pencernaan. Yang kedua, pendekatan kedua adalah defense and repair. Jadi di dalam tubuh kita terjadi mempunyai kemampuan untuk mengatasi keberadaan benda asing. Jadi benda asing itu apakah itu pernah infeksi, mungkin kita tahu tentang bagaimana reaksi imunitas pada COVID, di mana kita sudah banyak mengalami dan mengerti, namun sel-sel seperti kanker itu adalah sel yang juga merupakan benda asing, dan tubuh akan melakukan pendekatan sehingga bisa mengatasi keberadaan benda asing itu. Terjadilah dalam perkembangannya, terjadi overreaction, tapi juga bisa terjadi underreaction. Contohnya terjadi pada infeksi akut, infeksi menaun, autoimmune disease, pada lupus. Contohnya lupus, rheumatoid arthritis, atau myasthenia gravis. Juga terjadi pada alergi makanan, celiac disease, sinusitis, asma, psoriasis, infeksi jamur, dan rosacea. Jadi kalau sinusitis menaun berarti sudah bukan akut, maka kalau bolak-balik terjadi kita harus memikirkan ada gangguan kemungkinan dari defense dan repair. Dan ini umumnya terjadi inflamasi peradangan kronis yang terus-menerus yang ada di tubuh kita, tidak menjadi penyakit yang menyebabkan gangguan akut, tetapi terus-menerus ada, sehingga merupakan yang kadang-kadang kita minum obat-obat konvensional seperti artritis, dan kita sudah menerimanya sebagai sesuatu yang itulah satu-satunya jalan untuk mengatasinya. Tapi akar masalah atau penyebabnya tetap ada. Ketiga adalah bagaimana energi kita dibuat oleh mitokondria itu berjalan dengan baik. Energi dibutuhkan dalam proses pembuatan protein, perbaikan DNA. Jadi kalau energi kita tidak berfungsi dengan baik atau tidak optimal, maka bisa saja proses perbaikan, proses pembuatan protein, pembuatan zat-zat yang dibutuhkan untuk tubuh untuk mesinnya berjalan, ya, itu terhambat. 4, biotransformasi dan eliminasi adalah memproses tubuh dalam menangani nutrisi dari untuk dimanfaatkan oleh tubuh dan kemudian dikeluarkan. Lalu kita bisa dengan begitu, dengan tambahan pemeriksaan tertentu, kita bisa menentukan juga adanya defisi nutrisi atau mikronutrien, sehingga ada inflamasi menaun. Misalnya dengan CRP, HSCRP, kita juga dari tes lab bisa menemukan hal-hal tersebut.
Pemeriksaan logam berat, mikronutrien, vitamin juga bisa diperlukan. Contoh, sensitivitas, ada orang yang ternyata sensitif terhadap zat kimia tertentu, atau ada dokter pada gigi ada amalgam yang mengandung merkuri. Transport menggambarkan sistem limfatik dan kardiovaskular yang membawa berbagai kebutuhan tubuh ke seluruh tubuh. Jadi contohnya gagal jantung, tekanan darah tinggi, bengkak atau edema, atau radang pada kelenjar limfatik, mungkin perlu dipertimbangkan apakah transfer daripada seluruh makanan atau nutrisi kita ke seluruh tubuh terjadi gangguan. Cellular communication, ternyata di dalam tubuh kita sel itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berkomunikasi dan merupakan seperti mesin yang berjalan. Jadi satu proses melalui suatu katalis menjadi proses berikutnya, A menjadi aksen, dan aksen berguna untuk melakukan kegiatan A, dan kemudian dari A terjadi proses menjadi B, dan B ini digunakan untuk proses lain. Ini kalau di sini yang dicari adalah sistem neuroendokrin. Contoh kondisi yang perlu dilihat misalnya hal yang bisa mengganggu adalah hipotiroid, adrenal fatigue, menopause dini, meteoragi, depresi, diabetes seperti resistensi insulin. 7. Integrasi struktural, ada kebutuhan struktural sel yang merupakan hal penting dalam supaya sel itu bisa berfungsi. Jadi bisa saja terjadi kerusakan sel atau pembentukannya. Kerusakan mengakibatkan berbagai penyakit, misalnya gagal jantung, gagal ginjal, dan stroke. Jadi baru saja saya menyampaikan pendekatan daripada seorang yang melakukan pendekatan functional medicine, di mana dipakai satu tool yang disebut matriks atau alat yang dibutuhkan matriks yang melakukan yang dimana dilakukan pemeriksaan yang menjawab ketujuh butir tadi. Jadi setelah kita melihat ini, kita bisa melihat perbedaan yang cukup jelas antara fungsional dan konvensional. Jadi pada functional medicine, yang sayangnya tentu kita tahu bahwa functional medicine ini mungkin karena tidak ada di rumah sakit secara luas, biasanya functional medicine ini tidak masuk dalam program BPJS. Biasanya functional medicine memerlukan jenis tes tambahan seperti tes mental, tes genetik, tes tentang mikronutrien dan macam-macam hormon, ya. Biasanya diberikan suplemen tertentu, tapi disesuaikan kondisi pasien tanpa meninggalkan kedokteran konvensional kalau masih diperlukan. Jadi kita tahu tadi pendekatannya melalui matriks dan dengan melalui data-data yang tadi 7 butir itu, maka dicarikan pola dan hubungan ke 7 hal-hal yang di dalam maupun di dalam salah satu pendekatan pencernaan atau lainnya, dan satu dengan yang sehingga dicari hubungan penyebab ketidakseimbangan dan kemudian dicarikan solusinya. Terkait sistem keseimbangan ini, menghilangkan penyebab ketidakseimbangan, mengarahkan untuk terjadi keseimbangan sehingga terjadi optimal wellness. Persamaan FM yang bisa kita lihat adalah kalau pada life saving measures, functional medicine tentu tetap menjalankan, tetap berkiprah dan mendukung conventional medicine. Jadi pada keadaan itu ada protokol baru yang baku yang biasa dipakai karena sudah dianggap diteliti cukup dalam dan memberikan hasil yang dapat diperhitungkan. Sedangkan functional medicine yang kita bicarakan sekarang adalah dapat dikatakan seperti why medicine. Jadi why-nya yang dicari. Mengapa ada gejala? Mengapa tidak sehat? Apakah diagnosis selama ini yang dikembangkan sudah tepat? Dan apa yang memicu terjadinya gangguan?
Apa yang terjadi pada orang yang sehat dan sehat? Kenapa orang itu sehat? Dan karena orang itu sehat, kenapa dia sehat? Apa yang dilakukan sama orang-orang sehat ini? Seperti kita tahu beberapa tempat seperti di Jepang, kalau nggak salah di Turki atau di mana, kita ada 3 tempat di dunia yang dianggap orang-orangnya itu sangat sehat. Ternyata mereka mempunyai pola hidup tertentu yang bisa kita simak dan pertimbangkan untuk dilakukan. Perjalanan hidup sisi seseorang, mengapa terjadi ketidakseimbangan, dan juga kita melihat terkait mikrobiom yang bisa berpengaruh sampai dewasa dia kaitan dengan saat lahir. Misalnya anak yang lahir melalui sesar, dia tidak menerima mikrobiom dari orang tuanya, ibunya, yang kalau dilahirkan lewat vagina atau lewat jalan non sesar. Itu bisa terbawa sampai besar, dan keadaan mikrobiomnya yang tidak sempurna menyebabkan juga pertahanan tubuh yang kurang. Demikian yang ingin saya sampaikan, pandangan terhadap apa yang kita sekarang ingin pelajari lebih lanjut tentang functional medicine. Kenapa functional medicine betul kita tahu sebagai awam bahwa hal ini bukan untuk menjadikan kita menjadi seorang tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa nggak ada yang bagaimana kita harus memikirkan functional medicine bisa berguna. Oke. Slide yang terakhir ini saya ingin menggambarkan kalau kita tidak mau berubah karena memang banyak kita diberitahu tentang pola hidup, pola makan, tapi kita tetap tidak berubah, maka diketahui Charles Darwin juga menyampaikan, apakah kita akan stay as monkey, karena kita tahu bahwa it is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. So, are we ready for change? Dan kita juga tahu hari ini kita mendapatkan pengetahuan apakah sikap perilaku kita berubah dan kapan kita akan mempraktekkan apa yang secara umum kita ketahui. Dan kemudian kita terbuka juga atas pengetahuan kita tentang functional medicine dan functional medicine practitioner. Terima kasih, demikian saya sampaikan.